Selamat datang di 5 kesalahan YouTuber pemula yang bikin videonya sepi penonton. Kenapa video yang kita upload selalu sepi penonton dan bahkan tidak ada yang menonton sama sekali? Padahal sudah berbulan-bulan yang lalu kita upload. Ini bukanlah permasalahan baru di dunia YouTube. Apalagi YouTuber pemula seperti kita pasti akan mengalami fase seperti ini. Di video ini akan merangkum kesalahan-kesalahan tersebut agar nanti kita tidak mengulanginya lagi. Pasalnya bila kesalahan ini terus berlanjut, maka 1 atau 2 tahun ke depan channel kita tidak akan berkembang. Oke, kesalahan pertama YouTuber pemula yang membuat videonya sepi penonton adalah durasi video terlalu panjang. Durasi video sangat mempengaruhi penonton pada saat ingin mengklik video kita. Apalagi penonton baru yang belum kenal channel kita. Kemungkinan besar mereka tidak akan mau menontonnya. Mereka cenderung akan mencari video dengan durasi yang lebih singkat. Kebanyakan penonton YouTube biasanya ingin mencari referensi ilmu atau hiburan, tidak hanya satu sumber saja. Jadi mereka lebih sering men-skip video pada intinya saja. Ketika mereka melihat menit video yang panjang, pasti mereka akan berpikir video tersebut hanya banyak basa-basinya. Dan mereka pun malas untuk mengklik video kita. Contohnya channel video kita adalah tentang memancing. Saat yang paling seru dalam memancing yaitu pada saat strike. Jadi dalam video kita penonton akan men-skipnya sampai di saat strike tersebut saja. Tetapi bila pembawaan kita bagus, mungkin penonton akan betah menyaksikannya dari awal sampai habis. Contoh lain adalah channel video penampakan hantu. Saat yang paling seru dan ditunggu penonton biasanya pada saat penampakan itu muncul. Pasalnya orang-orang penasaran apakah penampakan tersebut asli atau rekayasa. Jadi penonton akan men-skip video kita sampai muncul di penampakan itu saja. Misal video kita berdurasi 10 menit, lalu penampakan muncul pada menit ke-8. Maka total penonton menyaksikan video kita paling lama hanya 2 menit. Bila hal ini terus dilakukan, bisa saja video kita berikutnya akan sepi penonton, karena mereka malas menunggunya. Oke, kesalahan yang kedua adalah tidak mengisi detail video. Di dalam detail video seharusnya wajib kita isi adalah deskripsi, tag, kategori, dan layar akhir atau end screen. Saat yang tepat dalam mengisi detail video adalah pada saat mengupload video baru kita. Pasalnya sesaat setelah video kita terupload, maka YouTube langsung akan mencerna konten apa yang kita buat dan mentargetkan penonton yang sesuai dengan konten kita tersebut. Tetapi bila detail video kita tidak terisi, maka YouTube tidak akan merekomendasikan video kita ke penonton yang tepat, dan akhirnya mengakibatkan video kita sepi penonton. Kenapa mengisi detail video itu penting? Alasannya karena di dalam detail video kita harus menuliskan kata kunci yang sesuai dengan konten yang akan kita upload. Jadi YouTube akan lebih mudah mencerna konten kita ke dalam search engine optimization YouTube. Kebiasaan YouTuber pemula biasanya memang bingung dan malas untuk mengisi detail video. Bahkan menuliskan judul kontennya pun asal-asalan. Judul konten yang terlalu simpel tidak akan menarik penonton untuk mengklik video kita. Buatlah judul yang bikin orang penasaran dengan kombinasi huruf kecil dan besar yang menarik. Channel besar dengan jutaan subscriber pun selalu mengisi detail video dan judul yang sangat menarik. Karena mereka tahu penonton tidak hanya datang dari subscriber yang kita punya, jadi penonton yang baru pertama kali melihat konten kita pun akan tertarik untuk mengkliknya. Bila kamu tidak tahu cara mengisi detail video yang mudah, tonton saja konten saya sebelumnya di channel ini. Oke, selanjutnya untuk kesalahan YouTuber pemula yang ketiga adalah tidak mendesain thumbnail. Kebanyakan YouTuber pemula biasanya hanya menggunakan thumbnail bawaan dari YouTube. Ini merupakan kesalahan yang cukup fatal. Pasalnya penonton mengira kamu tidak niat dalam membuat konten. Thumbnail adalah pandangan pertama penonton untuk menilai konten sebelum membaca judul. Jadi desainlah thumbnail yang bisa membuat penonton penasaran untuk mengklik video kita. Masukkan kata-kata yang mengandung unsur pertanyaan atau ajakan ke dalam thumbnail kita. Bisa juga gabungkan beberapa gambar dari potongan video kita. Walaupun orang tidak sedang mencari video yang sesuai dengan konten yang kita buat,
Tetapi bila konten kita lewat di beranda mereka, maka tidak menutup kemungkinan orang tersebut mengklik video kita karena penasaran dengan thumbnailnya. Hal ini pasti juga sering terjadi pada kita sendiri, bukan? Itu sebabnya thumbnail memiliki magis yang sangat kuat untuk menarik banyak penonton. Kita bisa mendesain thumbnail di aplikasi apa saja yang kita punya atau cari saja di Play Store pada Android kamu. Oke, kesalahan YouTuber pemula berikutnya adalah membuat konten campur aduk. Jadi permasalahan ini sering terjadi pada YouTuber pemula yang baru terjun di dunia YouTube. Mereka akan mengupload video apa saja yang direkamnya dan gonta-ganti konten karena melihat konten mereka sebelumnya sepi penonton. Hal seperti inilah yang bikin penonton tidak ingin mengikuti channel kita. Konten campur aduk akan membingungkan penonton yang sudah subscribe channel kita. Bahkan YouTube tidak akan merekomendasikan konten kita ke penonton baru. Misal kita membuat konten tutorial perbaikan motor, maka teruslah membuat tutorial tersebut walaupun masih sepi penonton. Jangan beralih ke konten tutorial memasak, karena bisa merusak sistem rekomendasi YouTube. Gunakan satu niche untuk satu channel saja. Konsisten dengan konten yang kita sukai dan jangan lupa untuk terus mengupgrade-nya ke arah yang lebih baik. Coba tekuni satu niche dalam 6 bulan. Bila tidak ada perkembangan di channel kita, boleh kita merubah niche yang baru di channel tersebut. Oke, kesalahan YouTuber pemula yang terakhir adalah mengupload video di waktu yang tidak tepat. Jam upload video sejatinya sangat berpengaruh pada penonton konten kita. Tetapi hal ini tidak pernah diperhatikan oleh para YouTuber pemula. Bila kamu memperhatikan YouTuber besar saat mengupload video, pasti mereka memiliki jam-jam tertentu untuk mempublikasikan videonya. Waktu upload yang baik sebenarnya menyesuaikan dengan konten apa yang kita buat. Misalkan konten kita adalah tentang memasak, target penonton kita pastinya adalah ibu-ibu. Jadi kita harus tahu jam berapa ibu-ibu akan mulai memasak. Karena sebagian mereka ada yang memasak sambil menonton tutorial sebuah masakan dari YouTube. Contoh lain, konten gaming. Kita bisa mengupload konten di jam anak-anak sudah pulang dari sekolah. Karena game notabene digemari oleh anak-anak. Walaupun zaman sekarang orang dewasa pun masih bermain game, tetapi anak-anak lebih antusias menunggu konten game yang masih fresh. Selain itu, di usia anak-anak inilah waktu bermain juga masih banyak. Untuk konten hiburan lebih baik diupload saat jam-jam orang pulang dari kerja dan saat mereka istirahat di rumah. Karena konten hiburan biasanya orang-orang dewasa yang senang menontonnya untuk merilekskan otak setelah seharian bekerja. Intinya kita pelajari dan amati dahulu siapa target penonton yang cocok dengan konten kita. Lalu buatlah jadwal upload sesuai dengan waktu yang penonton kita butuhkan. Oke, demikian 5 kesalahan YouTuber pemula yang bikin videonya sepi penonton. Sebaiknya kunjungi channel ini untuk menonton tips dan tutorial YouTube lainnya. Selain itu, jangan lupa subscribe channel ini karena akan ada tips dan tutorial YouTube terbaru. Thank you.